Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji-pujian untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada kedua kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo teman-teman, sahabat Samil Tutor Official. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Ya, saya buat konten di kesempatan malam hari ini mendekati jam 12 ya. Jam 23 lebih 56 menit, artinya 4 menit lagi jam 12. Rasanya ingin membuat konten ya di pagi hari atau di siang hari ya, buat beberapa video untuk cadangan, jadi malam tidak capek lagi untuk membuat video, tinggal mengedit. Tapi teman-teman, karena aktivitas kita ya sebagai praktisi bekam, kadang-kadang waktu yang memang tidak bisa memungkinkan untuk kita membuat video. Dan alhamdulillah itu bisa dilakukan hanya pada ya malam hari gitu ya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keafiatan kepada kita agar bisa memberikan edukasi-edukasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya kita juga sebagai pelaku kreator harus bisa melaksanakan dari apa yang kita berikan kepada para penonton gitu ya. Oke, tidak lama-lama, judul ya materi kita di kesempatan malam hari ini adalah bagaimana cara kita untuk menjaga kebahagiaan dalam rumah tangga ya. Judul panjangnya adalah bagaimana cara kita untuk menjaga kebahagiaan di dalam rumah tangga ya. Sahabat Samil Tutor Official ya, betapa pentingnya membangun rumah tangga dan keterikatan hati di dalamnya. Sungguh ya, pengaruh yang paling besar dalam rumah tangga ya, yaitu kepribadian antara suami dan istri, yaitu kepribadian, sikap yang terbuka ya, sikap yang terbuka yang transparan. Ketika ada masalah itu tidak ada yang ditutup-tutupi ya, jadi semuanya terbuka gitu ya. Dan membangun rumah tangga dalam
konsep ya Islam ini juga berkaitan dengan Al-Quran ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ar-Rum gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ya. Ayat ini sangat populer digunakan ya pada saat ada acara-acara walimatul urus ya. Ayat ini juga bisa digunakan sebagai pokok pedoman untuk bagaimana bisa menjadikan rumah tangga itu mawaddah warahmah gitu ya. Supaya kita mendapatkan suatu ketentraman ya, ketentraman tinggal bersama suami kita ya, dan bagaimana kita bisa menciptakan suasana-suasana yang islami di dalam rumah tangga kita, tentunya dengan mengikuti seluruh aspek-aspek hukum atau tata cara dalam berumah tangga yang telah Allah atur gitu ya. Sesungguhnya fondasi yang yang menjadi keterikatan suami istri adalah kebersamaan dan saling mendampingi di dalam suka maupun duka ya, dan saling mengasihi, juga saling memberi, saling mencukupi ya, saling memberikan perhatian di antara satu sama lain. Yang sangat kuat, kokoh ya, perhatian yang sangat kuat dan kokoh, insya Allah ini merupakan beberapa fondasi yang bisa kita bangun di dalam rumah tangga. Artinya di dalam rumah tangga itu harus terbuka ya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Ada masalah ya, kita selesaikan, kita cari jalan keluarnya. Jangan sampai ketika ada masalah itu dilarut-larutkan, artinya didiamkan saja, tidak pernah diselesaikan. Makanya untuk menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah, seorang pasangan rumah tangga tersebut harus menciptakan kebahagiaan ya, kebahagiaan yang didapatkan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, ketika kita rajin beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, artinya rumah tangga tersebut akan selalu mengikuti ya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ia mengikuti setiap hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam rumah tangga tersebut ya. Wanita ya, atau istrinya berpakaian yang sempurna, berhijab ya,
bisa menjaga mulutnya, bisa menjaga hatinya, dia bisa menjaga semuanya, dan suami juga bisa menjaga pandangan segala macam gitu ya. Dan insya Allah ini akan menciptakan rumah tangga yang bahagia gitu. Nah, ketika ada gesekan, ini ada permasalahan, rumah tangga ini ya, pasangan dua insan ini, suami istri ini akan mengembalikan pokok permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertengkar, ribut sampai piring pecah ya, sampai tetangga semua tahu ya. Ini yang rumah tangga seperti ini, rumah tangga yang memang tidak bisa mengkondisikan dirinya kepada Allah. Artinya kalau rumah tangga itu ya, rumah tangga yang dibina dengan ibadah, insya Allah setiap persoalan pasti akan kembali kepada agama gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat ke-187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunnal libasu lakum wa antum libasu lahunna. Yang mana artinya mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Artinya istri itu merupakan pakaian kesempurnaan bagi seorang suami. Jadi agak berat gitu ya, untuk menciptakan rumah tangga yang Islam ini agak berat. Godaannya gitu ya, ya. Godaannya begitu besar, sahabatku. Ya, begitu besar. Apalagi kalau ada acara-acara live streaming. Kadang-kadang kan kita nih tidak terkontrol, panggil sayang, panggil gini, panggil gitu. Kadang-kadang ini termasuk kategori yang apa ya, maksiat gitu ya, bisa dikatakan maksiat mulut yang tidak terjaga. Makanya saya juga rada-rada bingung kalau live, artinya ya nggak boleh terlalu akrab lah gitu ya, panggil lama aja gitu kan, jangan dipancing dengan sayang-sayangan. Ini ya cukup bahaya juga, nanti bisa merusak fondasi rumah tangga kita nantinya. Ya mungkin untuk kedepannya di live berikutnya mungkin kita harus bisa jaga perkataan kita ya, jangan sampai kita menulis hal-hal yang nanti menjadi mudarat ya, konten yang dibangun yang tadinya ingin mendapatkan sebuah nilai pahala di sisi Allah, tapi karena di dalam live itu seringkali kita mengucapkan saya, halo, ini. Nah, ini perlu diperhatikan ini ya buat teman-teman. Buat saya juga ya sebagai kreator di dalam bidang dakwah, kadang-kadang ya setan itu seringkali menggoda kita gitu ya. Ya, mari kita sama-sama kita minta maaf kepada minta maaf ya sesama konten kreator, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, ikatan ini merupakan persiapan untuk pendidikan buat putra-putrinya nanti ya. Pondasi di dalam membangun rumah tangga muslim yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya ya. Dan selain kita beriman juga bergaul dengan cara yang baik ya. Selain kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bergaul dengan cara yang baik, artinya bertetangga yang baik ya. Kemudian juga ada peran penting bagi suami dalam menjaga kehidupan rumah tangga ya, menjaga kehidupan di dalam rumah tangganya. Ini peran penting bagi suami ya. Mungkin itu saja sahabat Samil Tutor Official ya, sedikit nasihat buat kita semua gitu ya, buat saya pribadi agar bisa menjaga rumah tangganya dengan sebaik mungkin ya. Saya pribadi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam streaming itu ada kata-kata yang mungkin terlalu
seperti merayu atau sebagai kata-kata yang mungkin bisa menjadi sebuah kemaksiatan di dalamnya. Nauzubillah min dzalik ya. Saya mohon ampun kepada Allah, ya Allah, kiranya Engkau mau mengampuni dosa-dosa dari mulut yang berkata-kata yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya, buat teman-temanku, mudah-mudahan di sesi materi malam hari ini bagaimana cara kita menjaga kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri dengan minum kopi dulu ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, sahabat sama tutor, mudah-mudahan materi yang saya berikan di kesempatan malam hari ini bermanfaat gitu ya. Oke, sudah 16 menit. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pembelajaran dari apa yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dari apa yang telah kami lakukan di dalam live streaming ataupun di dalam kegiatan-kegiatan YouTuber ini, apabila ada kesalahan kata-kata yang terucap, tidak lepas daripada kealfaan kami, kelemahan kami, ya Allah, dan ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, sambil tutor mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.